Sambil nyibokin saya berdoa, Ustaz, saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dengan wasilah saya birrul walidain, kabulkan doa-doa saya pengen punya keturunan ya Allah. Sambil saya nyibokin ayah saya. Dan saat itu saya habis mulai di situ tuh saya rasanya kok lega gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, ini hari Jumat, hari yang mulia, dan hari ini saya akan mengisahkan kepada sahabat semuanya kisah nyata yang bagi kita banyak-banyak memuja dan memuji Allah atas keagungan dan kebesarannya. Saya dipertemukan oleh sosok yang satu ini sudah lama. Dan saya mengagumi beliau karena beliau ini benar-benar melayani para ulama, para asatid. Ketika ulama-ulama datang ke kota itu, beliau menyediakan tempat dari mulai semua kebutuhan, makan, transportasi, sampai ulama itu pulang ke tempat aslinya lagi. Terus seperti itu. Tapi ada satu impian. Beliau dan istri memimpikan, ingin sekali memiliki keturunan. Dan Masya Allah, 12 tahun, 365 hari kali 12 menunggu. Dan akhirnya seperti apa? Nah, hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman semuanya, dan yang tidak kalah penting lagi, disempurnakan hari ini dengan kehadiran seorang syekh yang sangat kita kenal dan tidak pernah rehat di rumah, hidupnya untuk umat. Dan kakak beradik, bersaudara, semuanya diturunkan untuk berdakwah dari negeri di mana baginda Nabi SAW dimakamkan, Madinah Al-Munawwarah. Siapa beliau? Kita sapa dulu yang punya rumah. Ya, ini namanya Syekh Yunus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mas? Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sebagian pasti sudah kenal atau malah sudah kenal banget, ya. Wajahnya familiar. Kalau ada kajian, ada forum-forum Islam yang besar maupun yang kecil, beliau selalu hadir. Dan tidak kalah beliau selalu terinspirasi dari beliau program sedekah kacamata. Ribuan kacamata dibagi-bagiin ke santri tahfiz seluruh Indonesia. Dibagi-bagiin kenapa? Karena mereka baca Quran, cahayanya Quran, kemudian cahayanya kurang sehingga baca Qurannya jadi kabur. Beliau nolong dengan cara memberikan kacamata gratis ribuan. Dan yang kedua, Masya Allah, ini yang tidak kalah mulia, Masya Allah, dan kita muliakan, Masya Allah, Syekh Muhammad Hussein. Masya Allah, Syekh, apa kabar? Alhamdulillah, Masya Allah. Syekh Hussein ini adalah adik dari ulama kita yang kita cintai, Allah yarham Syekh Ali Jaber. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Dan pada obrolan kali ini saya di Kata UFK pingin ngorek ya kisah kesabaran seorang Mas Yunus ya. Ustadz Yunus ini Masya Allah kesabarannya luar biasa. Ya, satu saat antum telepon saya dan WA saya, Ustadz, terima kasih doanya. Alhamdulillah istri saya hamil. 12 tahun loh, Mas. Ini gimana perasaannya waktu kan tiap bulan test pack nggak dapat. Tiap bulan test pack nggak dapat. Tiap bulan berarti 120 bulan itu baru 10 bulan, itu setahun itu baru sekitar ya 12 bulan. Kalau 10 tahun baru 120 bulan. Antum lebih dari itu. Ini gimana rasanya waktu itu, Mas? Teman-teman di sini pingin tahu, pingin dengar kisahnya dan pingin dapat semangatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummati ajmain. Amma ba'du. Pertama saya ucapkan terima kasih ahlan wa sahlan pada guru-guru saya Kiai Ustadz Fateh Karim dan Syekh Hussein Jabir yang berkenan meluangkan waktunya mampir di sini, dan alhamdulillah saya sangat bahagia hari ini. Alhamdulillah tanpa diduga antum berdua bisa sampai di sini. Masya Allah. Dan kita bisa silaturahim lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Yang kedua tadi
saya diminta untuk menceritakan perasaan saya bahwa memang selama ini 12 tahun saya menikah dengan istri saya, Widya Ningsih namanya, dari Kota Pemalang, yang memang dari awal saya memilih beliau adalah sosok yang sangat penyabar. Dan yang kedua, beliau sangat cinta dengan orang tuanya. Sampai-sampai di awal-awal perkenalan dulu, beliau itu memberikan semua gajinya untuk orang tuanya. Allahu Akbar. Bahkan pulang aja paling bawa ongkos transport aja, sampai seperti itu. Sehingga modal itu yang birrul walidain yang menurut saya ini insya Allah pantas jadi istri. Pantas jadi istri saya. Yang kedua, memang saya pribadi juga saat punya orang tua yang ditinggal sama ibu, itu goyang saat itu, dan alhamdulillah saya bisa menemani beliau dari ditinggal ibu saya sampai terakhir kemarin di bulan Juli ayah saya wafat. Allahumma firlahu warhamhu. Amin. Dan kembali ke bagaimana saya mendapatkan anak yang sekarang sudah berumur insya Allah jalan 4 bulan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itu semua banyak faktor yang menurut saya berkontribusi dalam hidup saya. Yang pertama adalah doa orang tua. Jadi kita itu kalau mau melangkah ya, apapun ya, di seorang anak di dunia ini, dari mulai rumah tangga, bisnis ya, apalagi pengen punya hajat, harus minta ridhonya orang tua. Keberkahan doa orang tua. Harus minta doa orang tua. Itu yang selama ini saya lakukan, dan alhamdulillah dengan doa-doa beliau, dengan ridho beliau, semua urusan saya dimudahkan sama Allah, dilancarkan, bahkan mendapatkan hal yang tidak disangka-sangka. Itu kurang dari sisi birrul walidain. Ya. Kemudian yang kedua, di saat saya sudah melangkah di pernikahan 10 tahun, itu rasa saya itu sudah ibaratnya udah tak pasrah. Artinya pasrah itu saya udah tawakal. Tawakalnya benar-benar udah 100%. Jadi misalkan ya Allah, saya berusaha kesana kemari, pasti. Berusaha untuk semua ditempuh. Iya, ikhtiar. Ya, karena memang manusia harus ikhtiar, manusia harus berusaha semaksimal mungkin. Tapi ketika belum mendapatkan apa yang diharapkan, saya udah pasrah. Artinya kalau dapat ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah pasrahkan sama Allah. Tidak ada sesuatu yang terus mengganjal dalam diri saya. Ini harus enggak seperti itu. Jadi udah Engkau yang ngatur hidup hamba ya Allah. Udah. Mau dibuat seperti apa Mbak? Anak pasrah ya Allah. Udah. Bahkan setelah itu saya punya pemikiran bahwa 1000 dokter mau ngomong apa, 1000 dokter mau memvonis saya apa, istri saya gimana, tapi Engkau yang Allah maha menghendaki, kun fayakun, Engkau yang maha menciptakan, yang maha membentuk, Engkau ya Allah. Masya Allah. Dan saat itu memang saya seperti diberikan hidayah oleh Allah atas salah satu dokter yang memang Masya Allah, tabarakallah, beliau memberikan semangat sama saya. Ini baru satu ketemu dokter yang seperti itu. Beliau bilang, kalau seperti ini Pak Yunus, ya memang banyak sekali orang yang normal, laki-laki normal, pasangan yang normal, suami yang normal. Sekarang ini udah 49% yang normal itu belum diberi keturunan. Allah. Kenapa? Ya ini hasil labnya sudah normal, bagus semua. Iya.
Di tes juga bagus semua, tapi memang ya gimana? Iya, memang di luar kuasa manusia. Terus dokternya bilang begini, saya pernah menemui pasien saya yang lebih parah berkali-kali dari Pak Yunus. 2 tahun kesini bawa anak 2 gitu. Secara medis itu nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi apa yang nggak mungkin bagi Allah? Ya itu saya menguatkan di situ, akhirnya saya tempuh itu. Masya Allah. Dan qadarullah memang Allah ngasih kemudahan semuanya. Saya niatkan, saya pamit sama ayah saya, ya ini Yunus mau terapi, mau berobat, dokter ini, mohon doanya, mohon keikhlasannya ayah, karena ayah harus tak tinggal 70 hari. Oh, kenapa 70 hari? Emang harus di sana, harus stay di sana. Oh gitu, 70 hari nggak boleh pulang di sana, suami pulang. istri? Nggak boleh pulang. Allah Akbar. Dan memang ayah tiap hari yang sudah biasa sama saya, iya, diurusin. Kemudian harus berpisah itu, waduh, sehari bisa nelpon puluhan kali sama saya. Saking kangennya, saking pengen ngobrolnya, ya udah, saya tetap seperti ada di Semarang. Ya, tiap hari saya selalu ditanya kabarnya, perkembangannya, gimana, masya Allah, ayah saya luar biasa. Dan mungkin buat teman-teman ya, ya ini orang tuh kan biasanya udah 5 tahun, udah 6 tahun tuh udah kadang-kadang udah hopeless. Iya, kadang udah malas. Iya malas ya. Coba lewat jalan birrul walidain. Karena syarat jalur ini memang menurut saya dahsyat sekali bagi hidup saya ya. Karena saya mengawal ayah itu benar-benar 100% saya mengawal. Itu pernah ayah saya masuk rumah sakit 2 kali. Ya, sampai koma pernah. Sampai nggak bisa apa-apa pernah. Nah, di situ saya sempat memandikan. Memandikan itu maksudnya ayah udah nggak bisa ke kamar mandi, digendong ke kamar mandi, kemudian kita mandi. Nah, sesekali ayah mau buang air sama saya. Terus seperti itu. Luar biasa baktinya. Ini teman-teman. Kalau teman-teman punya dosa sama orang tua, langsung minta maaf, langsung disenengin orang tua, minta doanya beliau, ridhonya beliau. Ya Allah, saya pengen punya keturunan, minta doanya. Ketika itu saya nyebokin ayah. Ayah udah diem aja udah, saya nyebokin. Sambil nyebokin saya berdoa, Ustaz, saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dengan wasilah saya birrul walidain, kabulkan doa-doa saya pengen punya keturunan ya Allah. Sambil saya nyebokin ayah saya. Dan saat itu saya habis mulai di situ tuh saya rasanya kok lega gitu. Rasanya kok lega ya begini. Terus saya begitu. Pokoknya jadi ketika saya yang ngeganjel gitu ya. Saya lega. Apa mungkin ini ya? Mungkin ini ya. Saya harus melalui wasilah-wasilah yang seperti ini, amal soleh seperti ini. Yang menurut saya memang mungkin anak-anak di usia saya yang udah 48 tahun. Allah Akbar, hampir 50 Mas. Iya, hampir 50. Allah. Ayah saya udah 80. Itu mungkin jarang sekali. Mungkin kalau udah ayah seperti itu ya orang tua mungkin dipasrahkan sama siapa. Tapi saya memang pengen mengawal ayah gitu sampai akhir. Dan ini kuncinya ya teman-teman. Kalau kita sudah mendapatkan ridhonya orang tua, ridho itu bukan kita kasih materi, bukan kita kasih uang, ya, bukan hanya itu, tapi ridho itu lebih kepada membuat hatinya tuh senang, hati. Nah ini yang menarik nih, dan kita pingin tahu juga dari Syekh Hussein, Syekh, ada apa dengan birrul walidain sehingga sampai dalam Islam itu ini barokahnya luar biasa, ada yang mustahil jadi nyata nih dengan birrul walidain, Syekh. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, alhamdulillah bisa kumpul
Kita harap di hari Jumat ini kita semua menjadi orang berkah. Amin, amin. Insyaallah. Luar biasa yang kita dengar cerita ini dari Ustaz Yunus. Ya memang janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk birrul walidain itu luar biasa. Ana mau kasih cerita biar kita faham maksud Ustaz Yunus apa. Iya, iya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa Umar? Khalifah yang kedua. Siapa Umar? Temannya Rasulullah. Siapa Umar? Yang kata Rasulullah, kalau ada Nabi setelahku Umar. Umar orangnya, Masya Allah. Ini Umar Bayangin nggak main-main. radhiyallahu anhu. Allah. Kalau dia dalam satu jalur, syaitan lari. Iya betul. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini imannya, ini perjuangannya untuk agama. Kalau mendengar adil, Umar. Kuat, Umar. Al-Faruq. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bilang, ya Umar. Wahai Umar. Apa? Ada orang namanya Uwaisul Qarani. Oh iya, ya. Ingat ya kisahnya. Uwaisul Qarani, iya, dari Yaman, iya. Iya. Kalau ketemu minta doanya. Ya Allah. Padahal zaman itu nggak ada sosial media. Nggak tahu gimana caranya ketemu ya. Umar bin Khattab, sahabat, teman, khalifah. Minta doa dari Uwaisul Qarani yang tidak pernah dia menjadi sahabat. Tidak pernah dijamin jadi nabi setelah nabi. Oh, Banyak, belum kita tahu siapa Uwais. Siapa Uwais? Tapi dicerita oleh Rasulullah SAW. Uwaisul Qarani itu orang dalam hatinya cintai Rasulullah. Dan ingin banget datang ke Madinah bertemu dengan Rasulullah menjadi sahabat. Ya. Tapi kata Rasulullah SAW, karena dia punya ibu tua, dia layani ibunya. Jadi halangan dia tidak bisa ke Madinah karena layani ibunya. Coba berkah dia layani ibunya, martabatnya sudah sampai mana? Sampai Rasulullah pesan, ya Umar, kalau ketemu orangnya minta doanya. Berarti doanya mustajab 100%. Main-main itu. Karena itu kita nanti minta doa Ustaz Yunus. Iya. Uwais Al-Qarni. Iya. Masyaallah. Coba bayangkan khalifah sahabat Rasulullah malah minta dari tabi'in. Iya. Apa kelebihan tabi'in itu? Berbakti kepada ibunya. Sampai dia dapat jaminan sertifikat dari Rasulullah SAW, doanya mustajab 100%. Siapa yang nggak ingin diijabah? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setiap datang rombongan dari Yaman. Fikum Uwaisul Qarani, ada Uwaisul Qarani, ada yang namanya Uwaisul Qarani. Gak ada 1 tahun, 2 tahun, 3. Sampai zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, ada Uwaisul Qarani. Iya. Datang lari, ya tolong. Ini Apa? akhirnya ketemu. Doa. Umar bin Khattab minta doa saya. Ya, di sini tidak boleh, tidak bisa main-main. Ini sudah Rasulullah yang cerita. Ini kan mau main yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi enggak bisa bilang apa-apa. Kita sudah tahu ceritanya apa, sudah dicerita oleh Rasulullah. Ini kelebihan berbakti kepada orang tua. Allah sampai segitunya. Wa ridallah fi ridal walidain. Subhanallah. Ya, jadi kalau anda mau tahu apakah Allah ridha terhadapmu, coba lihat apakah orang tua sudah ridha terhadapmu atau belum. Ini kuncinya. Tapi kalau kasih kesempatan, saya mau bahas masalah lagi. Di sini, apapun yang kita lakukan, dalam, ya setelah kita lihat di Indonesia dan safari dakwah ketemu banyak orang, tapi tidak boleh pemahaman kita seperti itu. Jadi, contohnya, bukan mereka terasa karena dia lakukan satu amalan, balasannya ini. Ini sangat penting. Kenapa? Banyak datang curhat. Syekh, salat saya sudah salat. Tahajud sering tahajud. Sedekah setiap hari. Baik-baik. Tapi belum kasih ini, belum sembuh penyakitnya, belum ini. Di sini harus kita faham satu hal.
tugas kita lakukan yang terbaik dalam segala hal. Semua hal. Kita selalu lakukan yang terbaik. Cara Allah seperti apa bagi kita, takdir Allah yang bagaimana, bukan urusan. Bukan wilayah kita. Ya, contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk paling sempurna Allah. yang tidak ada dosa, tidak ada maksiat, taat, yakinan 100%, iman 100%. Tapi coba baca sirah Rasulullah SAW, gimana hidupannya kira-kira? Perjuangan semua. Pengorbanan perjuangan. Diusir, caci maki, Dilempar lempar batu. Dari Makkah sampai Madinah 500 kilo, badan basir, panas nih luar biasa, jalan kaki. Padahal kurang iman apa? Kurang takwa apa? Sampai di Madinah mau bunuh berkali-kali sama orang Yahudi atau so. Ya. Terus kalau dengan timbangan kita sudah iman, sudah amal salih, sudah berbakti, harus lancar, harus sukses. Kok ini seperti itu? Bukan masalah. Jangan ada timbangan seperti itu. Itu salah. Teman-teman ini Ya, ini sangat penting dalam iman kita dan akidah kita. Tugas kita selalu lakukan yang terbaik segala urusan, dunia atau akhirat. Nanti kita pasrah kepada Allah. Allah takdir apa, yang bagaimana, kapan, itu urusan Allah. Wajib bagi kita terima 100%. Dan yakini satu hal, itu lebih baik bagimu. Meskipun kamu tidak suka. 12 tahun Allah tidak kasih, memang itu lebih baik bagimu. Memang begitu. Dan begitu Allah kasih sekarang, itu yang lebih baik bagimu. Allah sudah tahu. Allahu Akbar. Itu yang paling penting harus yang kita pelajari. Oh, keimanan indah. Ya, apapun kejadian sama kita, yakinilah. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, Lallahu arhamu bikum min hadhihi al-ummi biwaladiha. Allah lebih sayang kepadamu. Allah cintaimu lebih dari ibu, dari untuk anaknya sendiri. Ibu sama anak aja sayang. Coba bayangkan. Itu terjadi kapan? Ada ibu hilang anaknya, cari anaknya kanan kiri seperti gila. Rasulullah SAW sama sahabat, coba lihat. Sampai dia ketemu anaknya, langsung lari, peluk anaknya, menyusui anaknya ini kecil. Kata Rasulullah, coba lihat ibu ini. Kira-kira mungkin ibu ini lemparkan anaknya dalam api neraka? Tak mungkin ya Rasulullah. Kok ibu yang sayang kepada anaknya? Tak mungkin. Di sini kata Rasulullah, Allah lebih sayang kepadamu, lebih daripada ibu kepada anaknya. Coba bayangkan. Ya Allah, berarti apapun yang kita yakinilah, Allah sayang kepadamu. Nanti Allah akan berikan yang terbaik bagimu. Tinggal antum ridha, terima. Dan begitu, coba bayangkan. Kalau kita lakukan yang terbaik, Allah suka, Allah berikan pahala. Begitu Allah kirimkan takdirnya, kita ridha, dapat pahala. Kalau dapat nikmat, kita syukur, dapat pahala lagi. Kalau dapat ujian, kita sabar, dapat pahala lagi. Tidak lepas dari pahala. Karena Allah sayang. Khair, semuanya baik. Semuanya baik. Ya semuanya baik. Ini luar biasa, Ya. Ini mengandung bawang ini. Karena saya ingat cerita itu. Karena kita dalam dakwah kita banyak datang. Syekh, saya 5 tahun belum punya anak. Saya bilang, minta ya Allah yang terbaik. Minta ya Allah berikan yang terbaik. Karena kita belum tahu yang terbaik mana. Contohnya, ada orang miskin. Minta setiap hari, ya Allah mau rezeki, ya Allah lancarkan rezeki, ya Allah saya ingin. Allah kasih rezeki. Tapi dengan rezeki yang Allah kasih itu sibuk. Menjauhkan dari Allah. Sibuk atur rezeki ini sampai yang kemarin salat sekarang tidak salat. Tidak kajian lagi. Ya. Berarti apakah ini baik baginya atau tidak? Karena itu selalu minta dari Allah yang terbaik. Kan dalam doa istikharah, apa dalam doa istikharah? Ya Allah, kalau ini baik bagi saya dunia akhirat, ya Allah mudahkan. Ya Allah, ini tidak baik dunia akhirat, ya Allah jauhkan.
gantikan, ya lebih baik. Jadi sekarang malah tugas Ustaz Yunus dan seperti kawan-kawan yang seperti Ustaz Yunus ini, nikmat itu mendekatkan dirinya kepada Allah lebih lagi. Jadi dulu kan selalu doa, selalu ini minta turunannya. Sekarang sudah dapat. Berarti antum sekarang jangan sampai lupa syukuri nikmat Allah itu. Sibuk dengan anak sampai ketinggalan. Wah, jangan sampai. Aktivitas ibadah kemarin yang luar biasa. Berarti anak juga ujian. Ya, yang kemarin kan Ustaz Yunus setiap malam curhat-curhat sama nangis. Sekarang sudah ada anak, sudah enggak. Wah, itu nih. Seperti itu. Allah, harusnya ditambah anak, syukurnya bertambah, taatnya bertambah. Pengorbanan di jalan dakwahnya bertambah. Masya Allah, Mas. Teman-teman semuanya ini, aduh, nasihat luar biasa dari seorang yang kemudian tidak dikenal oleh penduduk bumi, tapi dikenal oleh penduduk langit. Uwais Al-Qarni. Yang kedua, tadi ibu dengan anak itu sayang banget. Menyusui, melahirkan, bahkan rela mati ibu demi kita. Tapi sayangnya Allah lebih dari itu. Dan Allah tahu yang terbaik buat kita. Nah, teman-teman semuanya, saya juga ngerasain, Syekh, saya 10 tahun. Oh gitu? Tapi anak kedua. Jadi anak pertama nikah 3 bulan dapat. Alhamdulillah. Anak kedua, setahun minta nggak dikasih. 2 tahun minta, belum dikasih. 3 tahun minta. Jadi saya merasakan apa yang antum rasain. Luar biasa. Anak-anak takut nanti anak-anak yang pertama ini sebatang kara, ya. Minta terus. Alhamdulillah 3.650 malam dikasih. Tapi betul, saya. Jangan sampai anak yang kedua ini malah justru makin menjauhkan. Dulu ada sholat malam, Anda sampai nangis. Sekarang udah dapat malah, wah, ngorok terus. Ya Allah. Dulu belum dapat anak, umroh rajin di depan multazam. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Udah dapat. Nah, biasa aja. Nah, Mas, kira-kira mau ngungkapin apa lagi rasa sayang antum kepada anak? Rencananya Yusuf nanti, ya. Ini akan antum didik seperti tanda syukur antum kepada Allah. Iya. Ini saya sedikit bercerita ketika mulai diberikan positif hamil. Iya. Nah, saya belajar dari salah satu kisah yang pernah saya lihat. Itu membacakan 1 juz ketika hamil 1 bulan. Juz pertama. Hamil bulan itu diulang-ulang. Jadi 1 juz itu diulang-ulang sampai 1 bulan. Hamil pertama. Kemudian hamil bulan kedua, juz kedua. Terus diulang-ulang sampai sekarang. Karena saya yakin bahwa apa yang saya bacakan di samping anak saya ini akan direkam. Pasti. Ya. Dan suatu saat ketika nanti anak saya sudah bisa belajar membaca Al-Quran, insya Allah bisa cepat menghafal Al-Quran. Insya Allah saya berniat, berazam, pengen anak saya ini jadi seorang hafid. Dan bisa bermanfaat hidupnya untuk keluarga, untuk umat dan negara. Insya Allah, amin. Itu yang dalam apa namanya jangka dekatnya, insya Allah. Nah, keduanya juga saya pengen anak saya ini melanjutkan dakwah. Jadi sudah rundingan dengan istri saya, insya Allah nanti ketika sudah punya kemampuan dan keilmuan yang cukup, saya ingin dirikan pesantren untuk anak saya. Jadi beliau yang mengajar, beliau Masya yang Allah. mimpin pesantren. Indahnya, amin, amin, amin. Ya. Karena saya tuh di lingkungan itu. Saya sekarang ini udah ada di lingkungan itu semua. Betul. Seperti antum, gitu kan. Masya Allah. Punya pesantren, punya masjid, Masya Allah. Ya, gimana sih nggak ada perasaan iri terhadap yang seperti itu. Saya iri sekali lihat guru-guru saya yang sudah pesantrennya sekian dan bermanfaat hidupnya, menghasilkan lulusan hafidhoh sekian ribu, Masya Allah. Itu yang menjadi tabungan ya Allah. Di akhirat, Insya Allah. Syekh, ini luar biasa, tapi teman-teman semuanya, kita akan bisa ketemu dengan Ananda Yusuf, Masya Allah. Dan itu ada di seri yang kedua, ya. Dan Insya Allah akan
sharing nanti ada Ummu Sajat dan istrinya Mas Yunus ya. Insya Allah teman-teman semuanya simak nanti di seri yang kedua. Lebih berat lagi kisahnya dan siap-siap tisu karena air mata semua karena ahwat dengan ahwat nih ya. Karena apa? Karena Masya Allah bagaimana sabarnya seorang ibu. Karena mental pasti drop. Selalu ditanya, kapan nih hamil? Ahwat kan baper pasti. Betul. Sama kayak ditanya, kapan nikah? Kapan nikah? Ada jamaah udah umur 50 tahun belum nikah, Syekh. Padahal secara fisik sangat menarik. Kedudukan anak orang kaya. Itu mentalnya drop sampai sekarang jadinya depresi. Kenapa? Karena belum juga dapat jodoh. Ditanya kapan nikah? Ditanya kapan nikah? Istri antum juga pasti kapan punya anak? Kapan punya anak? Betul. Bahkan mungkin banyak orang yang maaf ya namanya mulut orang ya mandul. Mungkin kata-kata seperti itu pasti sangat sakit. Sangat sakit. Betul. Maka teman-teman semuanya simak nanti di seri yang kedua Ummu Sajat dan Ummu Yusuf. Masya Allah ya. Teman-teman semuanya Syekh jazakallah khairan. Masya Allah meskipun sedikit tapi dalamnya luar biasa. Nasihat yang dari hati nyampe ke hati. Ya. Ustaz Yunus, makasih banyak. Ya, mudah-mudahan antum istiqomah. Tadi ingat nasihat dari Syekh. Jangan nambah anak, malah nambah kendor semangatnya. Ya. Kalau hari ini antum support dakwahnya para ulama dengan mobil-mobil terbaik, kalau dapat anak mesti dengan jet pribadi. Siap ya? Amin. Amin, insya Allah. Amin. Teman-teman semuanya, saya akan lanjutkan di seri kedua ya. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, wakafnya mereka berdua teman-teman udah jadi seperti ini. Masya Allah, ini wakafnya antum yang antum bilang Ustaz ada sedikit titipan. Mudah-mudahan buat rumah saya di sana nanti Ustaz. Haji, ini amanahnya antum, amanahnya Mbak Nini. Saya nggak mau kecewain amanahnya Dewi, amanah teman-teman seluruh Indonesia. Alhamdulillah sudah jadi. Dan Masya Allah, bulan ini udah terima santri. Jadi bayangin mereka bacain Quran buat antum terus. Masya Allah, aku ini Masya Allah. Ih, Mbak Dini nangis beneran. Ini bukan rekayasa loh ya, bukan ya.